Selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi sama gue Levin di YouTube-nya Juragan Boil Official. Hari ini kita mau bahas apa nih ya kita ya? Bahas kayaknya nih lampu jumlahnya ada berapa, pakai merek apa, sama udah berapa lama di sini. Jadi kita hari ini mau bahas Golf MK6 TSI 1.4 convert 2 pintu. Niat, ini niat banget. Sesuai plat nomornya, biar jadi kayak Golf R. Jadi jadi kita hari ini review mobil ini nih, yang mobil B aja, mobil umum, mobil yang banyak di seliweran di jalan ini mobil. Serpong banyak banget ini mobil. Cuma bedanya pintunya kemarin kita bawa ke tukang las, potong, matiin. Jadi kayak biar kelihatan agak jarang aja mobilnya. Agak jarang. udah. Serius. Jadi kita hari ini bahas MK6R. Jadi ini MK6R tahun 2012. Yang masukin dulu IU tau gua semuanya. Nah, MK6R ini populasinya lumayan dikit banget malah. Satwa dilindungi. Iya, satwa dilindungi ini. Jadi MK6R ini yang gua tahu ya, total masuk dulu 6, 2 pintu, 1 4 pintu. Nah, yang 2 pintu itu yang nggak salah juga kalau nggak salah 3 putih, 1 merah, 2 merah, 1 biru, atau kalau nggak salah lagi 4 putih, 1 merah, 1 biru. Ini bicara yang 2 pintunya ya. Jadi ada 1 4 pintu Golf R warna biru, tapi itu mobilnya juga ngumpet sama. Nah, yang sering keliweran tuh yang putih. Jadi yang merah ini yang gua tahu juga antara 1 mobil doang atau 2 mobil. Jadi dulu gue juga pernah pakai warna biru, cuma 1, 2 pintu, tapi nggak sunroof sayangnya. Kalau ini full optionnya sunroof, pokoknya paling lengkap dari fasilitasnya juga semua lengkap, nggak dipotong-potong nyampe sininya. Nah, jadi mobil ini tuh udah nggak standar stage 2. Mesinnya tuh basicnya sama Sirocco R sama. Bedanya ini kakinya 4, Sirocco R kakinya 2. Kakinya 2. Mesinnya semua sama. EA 113, terus basic sassisnya sama Sirocco sama MK5 semua sama. Jadi perbedaannya ini kakinya 4 sama Sirocco R. Beda bentuk, nggak frameless, sunroof. Kalau Sirocco R frameless, 2 pintu, panoramik. Gue bilang kenapa panoramik karena dia cuma bisa tilt. Kalau ini full bisa kebuka sunroof. Ntar gue kasih lihat, lucu sunroofnya VW tuh agak lain. Kasih backsoundnya agak lain ntar bang, dikit. Yoi. Terus perbedaannya nih kita bahas dari depan dulu ya. Perbedaannya MK6 GTI 2 pintu sama MK6R 2 pintu apa sih? Perbedaannya nih, kalau MK6R lampunya dalamnya smoke dan nggak ada DRL-nya kalau GTI. Kalau GTI itu ada DRL titik, MK6R nggak ada dan smoke. MK6R bedanya lagi nggak ada fog lamp, dia hanya ada DRL-nya di sini. Nih bumper grillnya seperti grill bumper semua kayak gini nih. Kalau GTI kan masih lampu ada fog lamp-nya. Dari depan beda itu doang sama logonya agak sombong, R bukan GTI gitu. Perbedaan depan sih itu doang. Paling dari depan kita bahas apa lagi? Kita buka mesin kali ya. Ya, nih mesinnya. Basic mesinnya tuh mesinnya Sirocco R MK5. Loh, ntar ini copot. Ya, jadi ini mesinnya, mesin EA 113 yang dipakai di Sirocco R MK5 GTI. Apa aja sih yang udah dimodif? Nah, yang dimodif itu ini pertama
Yang kelihatan nih gede, air intake udah diganti. HPFP, fuel pumpnya juga udah diganti pakai APR. Coil pack udah diganti. Intercooler, nah nggak kelihatan intercooler karena dia replacement dari yang lama, bukan yang ditambahin kayak di depan ya. Terus perbedaannya apa yang di-upgrade apa lagi ya? Intercooler udah, kayaknya itu doang sih mesin, sama remap SQ dan DSG. Nah ECU-nya itu pakai APR stage 2 plus, DSG-nya juga sama stage 2 plus. Jadi mobilnya sebenarnya hampir mentok kanannya abangku katanya, mentok kanannya mesin standar, internal standar. Kalau kata Sony ya itu, mentok kanan abangku. Tapi kalau terlalu mentok kanan juga nggak nyaman di bawah. Masih nyaman, kecuali ganti kayak S3 itu ganti Haldex, ganti clutch racing, nah itu Kayak GTI putih itu. iya, kayak GTI punya temen kita tuh udah gak nyaman. Tapi tetap berasa bawa Eropa, tetap berasa safety bro, safety. Iya, jadi dari mesin itu doang yang di-upgrade. Terus legaan mana? Kita dari sini kali ya. Nah, terus pelak pakai TE 37. Remnya juga udah ganti. Remnya pakai 6 pot merek Forge. Menurut gue sih emang kalau udah stage 2 gini perlu remnya lebih gede. Karena rem standarnya bener-bener standar, cuma lebih gede daripada remnya GTI. Gitu. Terus perbedaannya dari samping kita lihat lagi. Las-lasannya rapi. Ah, ini las-lasannya rapi nih. Hasudus ini gagang nih. Gagang. Las-lasannya rapi nih pengerjaannya. Nah, bedanya lagi lampu belakang. Lampu belakang sama GTI itu bedanya. GTI itu bilangnya red cherry apa gitu, gue lupa namanya. Jadi bentuknya semua sama, beda warnanya doang. Kalau R itu smoke, lampu stop lampnya yang aslinya ya. Kalau yang GTI dia lebih ke ya itu cherry, warnanya agak merah ke oren-orenan. Terus kita bahas apa lagi ya? Kenapa? Oh, knalpot ini dulu beli di Jepang pakai bahannya titanium. Cuma gue nggak tahu mereknya apa nih. Knalpotnya mahal sih, titanium bro. Di tengah ya dia kalau GTI. Kalau R ya di tengah. GTI itu beda diffusernya, dia buangnya kanan kiri. Gitu bedanya bro. Terus enaknya bahas dalam nanti pas sambil jalan atau gimana ya? Sambil jalan ya. Ya intinya mobil ini menurut gua kalau di Indo ya wajib dipertahanin sih. Karena dikit banget. Tapi kalau di luar sih emang mobilnya mungkin kalau kayak di sini mobil Jepang apa ya? Banyak sih pokoknya kalau di Cina, di Jermannya rata-rata maunya berarti itu kayak GTI-nya itu paling rendahnya mereka. Baru R. Jadi mungkin kalau di luar negeri tuh kayak di Eropa R itu kayak GTI di Indo. Oh ya. GTI-nya udah kayak TSI di sini banyak banget. Naik selangkah semua. Iya, naik selangkah karena sebenarnya yang TSI 14T itu di sana juga dikit peminatnya. Mungkin di Jerman kan jalannya jauh-jauh gede-gede. Kalau pakai CC 1400 kayak kita di sini pakai mobil 3 silinder kali ya. Terus ketebas mobil goyang-goyang. Tapi sayang banget ya yang 2 pintu udah nggak ada. Ya, nah minusnya si Golf yang sekarang tuh MK8 nggak ada yang 2 pintunya. MK8 tuh cuma ada yang 4 pintu. Terus balik lagi IU lagi kalau di sini masukin. Jadi dari MK6R, MK7R, MK8R ATPM-nya nggak masukin, hanya IU. Jadi buat yang udah beli ya juga sama disimpan baik-baik lah. Karena pasti nanti beberapa tahun lagi pasti jadi mobil yang harganya bakal bertahan. Kayak Sirocco R lah sekarang. Sirocco R itu kan dulu barunya mungkin 700-an ya. Pas di tahun 2012-2013 itu 700-800-an lah. Sekarang tuh masih harganya masih segituan, 500 gede, 600. Itu bicara yang mobilnya standar bicara nggak antik-antik amat. Kalau yang antik dulu gue pernah tahu ada yang laku 1M, 900, 700 sekian. Karena itu bakal jadi estilo-nya Eropa.
pertama mobilnya safety tetap, balik lagi kan buatan Jerman itu buat ketahanan plat segala macam beda lah sama mobil Asia kan. Yang kedua nyamannya masih dapat. Terus yang ketiga yaitu 2 pintu dan udah stop produksi. Jadi dari tahun 2018-19 tuh Sirocco R stop global, stop produksi. Gue nggak tahu kenapa, nggak tahu gantinya kapan. Ya udah, yang punya Sirocco R sekarang baik-baik disimpan dah. Gue yakin jadi estilonya Eropa. Gitu. Tahun lagi tuh berarti. Ya mungkin. Terus kita bahas apa lagi ya? Pelek udah, knalpot udah. Pelek juga ini pakai speknya 8,5, ETM 42, terus bannya pakai Michelin. Nah jadi mobil ini nyaman banget karena itu balik lagi bannya pakai spek yang ukurannya untuk dia, peleknya juga ukurannya untuk dia. Terus bannya itu pakai ban yang kalau sekarang kan mungkin anak-anak pakai SX2 gitu-gitu kan. Jadi nyamannya hilang, agak ngedengung. Kalau ini bannya mau hujan, mau kering, nyaman, gas terus pokoknya. Injak fitment loh. Fitmentnya masih dapat, walaupun emang nggak sebagus si Neova, Nankang, SXR tuh. Ini masih dapat lah. Yowis, nanti kita jelasin interiornya segala macam, mendingan di dalam mobil ya. Ya guys, jadi kita sudah di dalam kabin MK6 TSI 2 pintu. Pintunya belakang. Pintunya nggak bisa dibuka, udah dilas. Ya, jadi ya beginilah dalam hampir tuh gojek di dalam kabin MK6R. Nah, jadi yang gue bilang perbedaannya IU banyak nggak dipotong itu lumayan speknya. Jadi bawaannya Golf R ini udah full DIN audio, head unitnya DIN audio, speaker DIN audio, terus udah ada kamera flip yang mundur. Jadi itu bawaan. Jadi setiap Golf R ini yang IU kalau kita mundur untuk keluarin sensor parkirnya ke R tuh udah logo udah ngeflip keluar kameranya. Jadi dari zaman tahun 2011-an ini udah duluan sebelum Mercy. BMW Mercy itu duluan ini, nggak lama BMW Mercy juga sama ngeluarin di seri 6 tuh, itu ngeluarin juga sama. Jadi ya teknologi nggak ketinggalan emang, tapi mobilnya mau simple aja si VW itu. Jadi selain perbedaannya itu di setirnya masih Sirocco R persis mirip sama Sirocco R. Jadi semuanya udah black piano, nggak silver. Ada logo R dan jarum speedometernya itu warna biru untuk melambangkan dia R. Lini R-nya gitu ya. Identiknya biru. Yoi. Nggak kayak brand lain. Kalau brand lain kan rata-rata merah, racing, cenah racing. Kalau ini biru dia. Nah, jadi yang lucunya tuh sunroofnya yang tadi gue bilang ya. Itu sunroofnya puter bro. Nih ya, ini gue buka manual dulu deh. Puter, trit. Tuh. Yeah. Putar lagi ke kiri, dia buka. Tuh. Jadi nggak tombol cut nggak gitu, dia putar. Tuh. Lucu kan? Lebih enak kayak daripada yang arah. Masih Sirocco. Sirocco kan tombol. Ini lucu aja, lebih satisfying gitu loh. Satisfying. Silau ya. Jadi sunroof udah, setir udah. Bedanya di apa lagi ya Bob? Head unit ya, DIN audio, jadi udah ada Bluetooth. Nah kalau GTI Tiguan tuh pakai nama kodenya RCD 510. Sebenarnya RCD 510 itu bawaannya udah Bluetooth. Nah kalau masuk ke Indo itu dipangkas, Bluetoothnya nggak ada, tapi fisik semuanya sama. Terus nih gue kasih tau yang lucunya lagi, kalau nge-save suara radionya tuh, aduh berisik. Save suara radionya tuh lucu kalau VW kayak suara di pesawat. Tung
Tuh, ya kan? Kayak ada pesawat kan suaranya kan? Feel-nya beda. Iya, kayak kita mau take off gitu loh. Mau take off, mau landing kan suaranya begitu. Apa? Seatbelt. Peringatan seatbelt. Tung. Terus ya, jadi mobil ini tuh kilometernya menurut gua terlalu rendah untuk mobil. Berarti sudah, ini kan niknya 2012 tahun, kilometernya baru 31.000. Kalau punya gua yang dulu lebih rendah lagi, warna biru. Dulu tuh 9.000 gua ambil, lebih nggak masuk akal. Tapi untungnya kalau disimpan dengan baik, mobilnya nggak rewel. Nggak kayak mobil Eropa itu. Nggak pada mobil Eropa yang emang pakainya barbar gitu. Jadi paling mentok-mentok ABS sensor penyakitnya. Dan ABS worth it. Ini juga sama, kemarin kelamaan diem nih, mobil tuh keluar dari Juragan Boil tuh 2 tahun lalu kalau nggak salah. 2 tahun lebih, baru jalan kilometer nambah 4.000. Berarti setahunnya 2.000 kurang lebih ya, ngitung kasarnya. Sama penyakitnya, ABS sensor 500.000, mobil bersih lagi, nggak ada pohon Natal gitu. Ngejagain kilometernya ya? Iya, karena ya jarang. Oh, gue baru inget Bob. Jadi buat kalian yang tahu Mas Rifat tuh, yang gua nggak salah nih ya, kalau nggak salah ya, tetangganya tuh nyimpen sama Golf R warna putih. Tetangganya 6 atau 7? MK6R. Plat nomornya mirip sama mobil yang sekarang kita lagi naikin. Ini B600 LFR, yang itu B60 LFR. Oh, nolnya 1. Yoi, dan itu sudah joknya yang Rally. bukan yang kotak-kotaknya ciri khas VW, udah bucket. Kayaknya itu jok R-nya tuh modelnya mirip-mirip Sparko Sposter gue deh. Tartan. Mirip ya, mirip Recaro Sposter gua, seingat gua ya, yang dulu di biru. Nanti kita review yang itu ya, kalau boleh dipinjemin. Iya, kalau masih boleh dipinjam. Ya, jadi nah itu mobilnya masih nyaman banget. Tuh, kita ntar tes tarik dikit kali ya. Berapa horsepower ini? Mungkin 370-an ya. Standarnya? Standarnya si Golf R ini 280 HP. Nah, ini di upgrade tuh tuning sama tadi yang gua sebutin hardware-nya. Harusnya sekarang sekitar 370 sampai 390-an kurang lebih lah. Kita coba tarik ya. Tingkat nggak nih? Itu ada tuh suaranya. Enak, nyaman kan? Gua nggak ada. Menyenangkan banget. Iya, gua nggak ada pala gua ketarik-tarik, badan nggak ada goyang-goyang. Padahal ini pakai DDC-nya yang sport. Jadi coil over shock-nya dia tuh udah ada DDC-nya. Bisa pilih mode normal, comfort, dan sport. Ini gua lagi pakai sport nih. Jujur pasti lebih keras, tapi masih nyaman, bro. Jujur. Ini bukannya jualan nih. Cuma dagang. Nggak jualan, cuma dagang ini ya. Nah, ntar kita tes lagi. Misi Mbak, Ibu misi. Bu, permisi Bu. Nah, makasih Bu. Nah, jadi mobil ini karena IU speedometer MPH bukan kilometer per jam. Mobil gue yang dulu juga sama MPH. Jadi banyak yang waktu dulu pas pertama kali nyobain, wah ini mobil jalan pelan berasa kencang banget. Lu lihat speedometernya MPH bukan KMH, bro. Jadi nol dari sini. Hah? Kita tes ya. Aduh, banyak batu. Ini depanan kan. Kita tes launch control-nya ya. Jalannya jelek banget, bro. Ntar putar balik deh sana. Ini udah bersih nih. Sayang nih soalnya nih baru cuci mobilnya. Nah, launch control dia masih normal ya, nggak yang launch control kayak S3 gua.
goyangannya Bob. Wah. Mobil ini soft banget, tuningannya soft. Nyaman sih bro. Nyaman banget. Terus kita tes belok-beloknya. Ini mobil mungkin kasih coilover makin rigid lagi nih belok-beloknya nih. Dulu soal Golf R gue juga sama, belum pakai coilover. Sekarang pakai coilover kelewat head on. Nah, belokannya enak banget bro. Ini waktu itu di bawah Mas Ponco, waktu ke MDC enak banget nyalip-nyalipnya. Oh iya ya. Ya itu karena dia pasti pede, biasa bawa mobil penggerak depan, bawa ini kenceng terus kakinya 4 bro. Dibanding S3 waktu susah. Oh S3 terlalu ngagetin mobilnya. Panjang juga ya mobilnya. Iya. Terlalu ini. Terlalu buas dia bawahnya. Bos, iya bos. Jadi apa namanya? Yang kalau mau tahu ini mesin sebadak apa, contohnya MK5 GTI lah. Itu buadaknya setengah mati bro. Kita tes belokan. Yang susah bikin move on itu ya, tututunya. Iya. Kedengeran nggak sih ya? Kita coba mau gaya kedengeran suaranya. Itu suaranya tuh Suaranya menyenangkan. menyenangkan. Jarang ada di mobil Eropa ada suara itu tuh. Hashtag mapan. Ada. Kita bahas apa lagi ya jadinya ya? Gue nggak fokus nih. Keenakan. Nge-reviewnya iya nggak keenakan, kita tekuk. Iya. Wah gila nempel anjir. Kacau. Cappuccino cincau. Parah. Gue sampai bingung mau ambil ngejelasin tuh karena nih mobil harus dinikmatin, bener-bener harus dinikmatin. Kita tekuk lagi nih. Ya motor. Ganteng kali Dainanya, jadi salvo kan. Kita tekuk dikit. Ya. Aduh. Nyaman banget bro. Jadi apa lagi yang perlu kita bahas nih? Harganya gelap ini. Oh iya, harga. Jadi ini mobil harganya agak lain juga. Sabar, belok dulu, enak nih beloknya. Nah, mobil ini tuh harganya gelap banget. Jadi Gelap banget. Gak iyalah, disanterin itu. iyalah maksudnya ya menurut gua worth it buat digoreng juga. Jadi daripada ngegorengin Jepang-Jepangan terus, sesekali kita Eropanya pun jangan yang karena apa namanya, karena di World Wide digoreng doang. Di Indo ya harus ngikutin juga dong. Kita harus bisa ngegoreng mobil yang emang jarang juga di Indo dan worth it untuk dipakai dan disimpan gitu loh bro. Aduh, belok lagi sekali nih, seru belok. Ada mobil. Muter pagi di Senayan mah enak nih. Yoi, kaca film udah bening. Ini nongkrong di Buna sih pede. Nyaru ya, orang kayak nyaru. Iya. Jadi tadi bahas apa sih, harga ya? Harga emang ya wajib patut untuk digoreng lah, karena emang di Indo cuma dikit mobilnya dan enak. Dulu berapa deh beli? Dulu dia beli Baru ya. Beli barunya pala. Tut. Di sensor ya. Ntar kasih suara sensor dong. Itu di Identit sendiri. jangan biar kelihatan beneran sensornya.
Terus konsumsi mobil ini tuh standarnya tuh boros. Apalagi udah stage 2 ya? Nggak beda jauh, jadi malah mungkin ya buat kalau jalanan macet stage 2 itu sama standar mungkin bisa lebih irit pas lu stage 2 ini karena bawahnya lebih enteng nih. Ini yang bikin boros, pertama open filternya dan kedua intercoolernya ganti, ini bikin boros. Jadi kalau standarnya mungkin dapat 18, 19 dengan jalan yang campur macet dan lancar, ya sekarang jadinya mungkin 17. Satu tujuan lah. Dulu gue sih yang Golf R gue rata-rata satu tujuan. Ya udah nggak bisa ngomongin boros irit kali ya mobil beginian ya. Karena emang mobil juga jarang ngacir. Karena mobilnya juga jarang dipakai. Gue yakin yang ngerti mobil ini pasti disimpan, dirawat baik-baik. Gitu. Ini pun jarang banget keluar. Iya, ya 4.000 2 tahun lebih. Menurut gue sih jarang sekali ya untuk mobil yang dipakai hariannya juga masih nyaman begini. Gitu. Ada. Sirocco R juga tuh simpen lah, sayang gitu kan. Jangan dipakai barbar amat gitu. Tuh Golf R yang bekas gue dulu aja, si pembelinya aja buset, sayangnya disimpan-simpannya bukan main, hampir nggak pernah keluar itu. Mungkin 1.000 juga nggak ada kali dia beli dari gue kemarin juga 2 tahun lalu tuh. Ya wes, berarti sekian menurut gue yang bisa gue bagiin pengetahuan yang gue tahu dan semoga aja yang gue sharing ini bermanfaat. Jangan lupa beli mobil di Juragan Boil. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa di subscribe. Karena udah setahun subscribernya masih 400. Jadi buat influencer yang lain boleh tolong dibantu ya. Bantu apa kek, hina-hina kek. Kalau subscribernya 2 hari 10 juta kita giveaway angka 8 Ya wes guys, jadi nanti kita sambil kasih beauty shootnya. Kalau keburu ngambil nih mumpung samsatnya lagi bagus, ntar kita kasih beauty shootnya. Selamat menikmati video ini. See you guys.